Seorang ayah di Lombok Barat tewas di tangan pemburu hewan. Harga bahan pokok di pasar tradisional Lombok Tengah terus melambung. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Dua informasi tadi bersama rangkaian informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Korea Hafizah, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa, ratusan warga Kediri, Lombok Barat gelar aksi solidaritas penggalangan dana untuk Palestina. Mereka mengecam dan mengutuk agresi militer Israel ke Palestina. Ratusan warga Dusun Pelowok Timur, Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat menggelar aksi solidaritas untuk warga Palestina yang tengah menghadapi kejamnya serangan Zionis Israel. Sambil mengibarkan bendera Palestina, warga dari kalangan anak-anak hingga orang tua berjalan mengitari jalan desa sejauh kiloan meter, sembari menyuarakan kecaman terhadap Zionis Israel. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi penggalangan dana di sepanjang jalan untuk warga Palestina yang ditimpa krisis makanan karena memilih bertahan di jalur Gaza guna membela tanah airnya. Selain mengecam tindakan Zionis Israel, warga juga berharap warga Palestina bisa terbebas dari blokade Israel dan segera mendapat kemerdekaan yang seutuhnya. Untuk kita yang ada di jalan untuk menunggu atau meminta donasi atau infak terbaik dari pengguna jalan maupun para peserta yang ikut serta dalam acara Jalan Sehat ini. Semoga dengan aksi solidaritas Palestina ini yang diadakan oleh remaja Masjid Nurul Hikmah Pelowok Timur dapat membantu meringankan beban dari saudara-saudara kita yang saat ini sedang memperjuangkan dan membela tanah kelahirannya dari Zionis Israel. Dan juga semoga kegiatan ini dapat memotivasi teman-teman yang di luar sana untuk membuat kegiatan serupa. Hasil penggalangan dana tersebut akan dikirim melalui donatur agar bisa sampai tujuan dan aksi ini diharapkan bisa mendapat manfaat untuk warga Palestina. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ayah di Lombok Barat tewas di tangan pemburu hewan. Pelaku nekat menembak korban karena kesal terhadap korban yang diduga kerap aniaya anak dan istrinya. Diduga kesal melihat anak dan istri seorang warga di Dusun Tanah Embet, Desa Batu Layar, Lombok Barat yang kerap dianiaya oleh suaminya sendiri. Seorang pemburu tupai yang kerap berburu di kawasan hutan di Batu Layar, Lombok Barat, nekat tembak seorang ayah atas nama Wayan Dharma, warga Dusun Tanah Embet, Timur, Desa Batu Layar. Pelaku memberondong korban dengan menggunakan senapan angin yang sudah dimodifikasi sehingga memiliki daya picu tinggi, hingga selongsong peluru bersarang tepat di areal jantung dan paru-paru korban. Tidak sampai di situ, pelaku F juga memukul korban hingga tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Pelaku kemudian mengamankan diri ke Polda NTB dan diserahkan ke Polres Lombok Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku, saudara Ferry ini datang dan langsung duduk jongkok dari luar pagar rumah dan membidikkan senapan, dan kemudian senapan tersebut berbunyi sebanyak 1 kali yang dibawa oleh pelaku, dan waktu itu korban masih bisa memukul istri pelapor. Jadi setelah bunyi duk 1 kali, si korban itu masih bisa memukul istri daripada pelapor. Dan kemudian pelaku masuk ke pekarangan rumah korban, lalu memukul korban pada bagian kening sebanyak 1 kali. Pelaku F mengakui perbuatannya, namun menurutnya itu dilakukan karena iba dengan anak istri korban yang kerap dianiaya. Pelaku beserta 2 pucuk senjata senapan angin kaliber 45 mm diamankan, dan pelaku F terancam pasal berlapis dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara hingga pasal 340 dengan ancaman seumur hidup.
Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, harga bahan pokok di pasar tradisional Lombok Tengah terus melambung. Komoditi yang mengalami kenaikan cukup signifikan, yakni cabai rawit hingga menembus harga Rp70.000 per kilogram dari harga Rp60.000. Di puncak musim kemarau, sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional Renteng Lombok Tengah mengalami kenaikan cukup signifikan, seperti komoditi cabai rawit, cabai kering hingga bawang merah. Harga bawang merah yang semula Rp10.000 kini naik menjadi Rp16.000. Kemudian harga cabai rawit yang semula Rp60.000 kini naik menjadi Rp70.000. Selain cabai rawit, cabai kering juga mengalami kenaikan dari harga sebelumnya Rp100.000 per kilogram naik menjadi Rp110.000 per kilogram. Sementara itu harga bawang putih, tomat, dan harga cabai merah besar masih normal. Harga bawang putih Rp30.000 per kilogram, tomat Rp4.000 per kilogram, dan cabai merah besar seharga Rp25.000 per kilogram. Pedagang menduga kenaikan terjadi lantaran dampak dari musim kemarau akibat cabai petani banyak yang kering hingga rusak akibat kekurangan air. Naik sejak kapan? Berapa hari? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Semula berapa harganya? 40, 30. 30-an. Terus naik selanjutnya. Berapa harga bawang? Kemarin 10.000, sekarang sudah 15.000. 70 kita jual. 70. Modalnya 65. Modalnya 65. Ini yang naik cabai rawit. Cabai rawit kecil sama bawang. Bawang berapa? Bawang 16 kita jual. Beli 14. Kendati demikian, para pedagang mengaku meski cabai mahal tidak berpengaruh terhadap omset mereka karena menjadi kebutuhan sehari-hari dan tetap laku terjual. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Karamai. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
BWF European Tour 2023. Live, iNews, new home of badminton. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Sama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke berita pemilu. Polda Nusa Tenggara Barat berkoordinasi dengan 3 pilar dalam memaksimalkan pemetaan potensi titik rawan pemilu 2024. Irjen Pol Muhammad Umar Farok yang baru saja bertugas sebagai Kapolda NTB langsung melakukan gebrakan. Jelang tahun politik 2024, Polda NTB melakukan mapping atau pemetaan potensi titik rawan pemilu 2024 di wilayah NTB. Kapolda NTB menegaskan potensi konflik sekecil apapun harus segera disikapi dan diolah menjadi isu agar segera tertangani dengan cepat dan tepat. Kita mapping potensi-potensi yang kira-kira menimbulkan kerawanan itu bisa kita redam, kita datangi untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam upaya mewujudkan suasana Kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah NTB, khususnya dalam menghadapi politik pemilu 2024, Polda NTB memantapkan dan memaksimalkan koordinasi dengan 3 pilar, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat bantah kerugian WSBK pada tahun 2022 menjadi alasan tidak masuknya Mandalika dalam kalender event WSBK 2024. Kalender event sementara World Superbike 2024 telah dikeluarkan oleh Dorna. Sirkuit Mandalika pun tidak masuk dalam kalender WSBK 2024. Menanggapi hal itu, Pemda NTB menyebut perubahan kalender WSBK 2024 masih dapat berubah, lantaran kalender WSBK yang dikeluarkan Dorna masih bersifat sementara. Terlebih disebutkan bahwa pagelaran WSBK dan MotoGP di NTB merupakan salah satu pagelaran terbaik di dunia. Disinggung terkait kerugian yang disebabkan oleh WSBK tahun lalu, Jamal membantah hal itu menjadi penyebab tidak masuknya Mandalika dalam kalender WSBK 2024. Walaupun sudah dirilis kemarin tidak ada jadwal di Mandalika, terus itu sampai 2024 akhir nggak muncul, itu tidak mungkin gitu, masih bisa berubah ternyata. Ya seperti itulah kira-kira, karena fleksibel dia daftar itu, dia sudah fix istilahnya ini itunya administrasi kiri kanan ya itu sudah muncul. Nah mungkin di Mandalika Indonesia ini kan belum, ada beberapa yang perlu dipersiapkan mungkin. Nah kalau sudah fix semua, masukkan ke dalam lapor ke Dorna. Bisa saja masuk, kalau kita lihat jadwalnya, ya mungkin kalau kita lihat tahun kemarin itu Maret. Tapi bisa saja digeser ke akhir tahun mungkin atau pertengahan tahun. Sedangkan sebagai gantinya justru merilis 2 lokasi balapan baru untuk musim 2024, yakni sirkuit Balaton Park, Hungaria, dan sirkuit Cremona, Italia. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat suku Sasak di Desa Pengadang, Lombok Timur punya tradisi unik untuk meminta turun hujan di saat musim kemarau. Ritual ngalu hujan di salah satu sumber mata air merupakan tradisi turun-temurun yang digelar setiap tahun di saat musim kemarau berkepanjangan.
Ratusan warga berkumpul mengikuti ritual ngalu ujan di sumber mata air Sela, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur. Prosesi tradisi ngalu ujan diawali dengan memanjatkan zikir dan doa yang dipimpin oleh para tokoh agama, dilanjutkan dengan pemotongan ayam di sumber mata air. Prosesi berikutnya yaitu mandi bersama, warga yang hadir terutama para pemuda mandi dan saling siram dengan penuh riang diiringi musik tradisional Sasak. Tradisi ngalu ujan dilaksanakan secara turun-temurun di setiap musim kemarau panjang untuk meminta kepada Sang Maha Pencipta agar diturunkan hujan. Ngalu hujan ini tradisi yang dilaksanakan setiap tahun apabila kemarau panjang ada di desa kita. Dan acara ini diikuti oleh beberapa desa di sekitar Desa Pengadangan, di mana wilayah aliran sungai ini yang mengikuti kegiatan ini. Apa tujuan kita? Tujuan kita seperti yang disampaikan tadi itu ngalu hujan, ya, tentunya kita memohon kepada Allah SWT akan diturunkan hujan. Tradisi ini diharapkan tetap lestari dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak sebagai hasanah kebudayaan masyarakat Sasak sekaligus memperkokoh silaturahmi antar warga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Bikin mata kita melek Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya, saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Ramai. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Dan menjadi morning update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Kita ke informasi selanjutnya. Objek wisata Taman Nasional Bantimurung Bulu Sangkar merupakan salah satu di antara geopark yang ada di Maros. Selain menikmati Sky Bridge dan kupu-kupu Helenadi, dari atas ketinggian hampir 50 meter, pengunjung dapat berjalan di atas jembatan sambil menikmati pemandangan.
dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Skybridge Helena. Skybridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati Cars dari Skybridge ini. Ada anak-anak juga. Iya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan Cars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena, atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Pemirsa, penangkaran rusa di Kampung Cai Ranca Upas, Jawa Barat menarik wisatawan. Dengan luas sekitar 5 hektar, para pengunjung dari dekat dapat mengamati perilaku rusa dan memberi makan rusa. Saat ini saya akan menuju ke salah satu tempat yang memiliki keanekaragaman hayati yang dimiliki Ciwidey dan sangat diminati oleh wisatawan. Ya, penangkaran rusa. Penangkaran rusa ini terletak di kawasan Kampung Cai Ranca Upas dengan luas wilayah penangkaran sekitar 4 hingga 5 hektar. Di sini para pengunjung bisa mengamati dari dekat perilaku rusa dan bisa memberikannya makan. Nah, ini dia penangkaran rusa. Dari sini saya udah bisa lihat nih rusa-rusa yang lucu-lucu banget. Ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh para pengunjung. Salah satunya pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar. Nah, sekarang saya mau beli nih makanannya. Wortel yang saya beli sudah ada di tangan. Saatnya bermain dengan rusa. Meski agak deg-degan, saya senang sekali bisa melihat rusa-rusa ini dari dekat. Rusa di sini beragam, mulai dari yang masih kecil hingga yang sudah dewasa ada di sini. Ada yang baby ternyata, ada yang masih kecil. Nah, yang paling tua di sini rusa jantan umurnya 15 tahun. Nah, yang tanduk ini adalah rusa-rusa jantan. Uniknya lagi, rusa-rusa di sini adalah rusa Jawa. Rusa ini memiliki warna bulu kaki yang lebih terang dari bulu tubuhnya. Saya pun semakin penasaran ingin bermain dengan mereka lebih dekat. Wah, banyak banget. Di sini totalnya kurang lebih ada 30 rusa. Banyak banget. Anteng banget. Mereka ramah banget, jadi kalau main-main sama mereka aman banget. Tapi tetap saja, rusa-rusa ini akan lebih agresif jika sudah melihat makanan di tangan saya. Aduh, kalau sudah begini saya kembali mulai deg-degan. Di sini. Yang panjang nih, Yang panjang tuh Pak. Main yang ini. Ini. Dia tinggi, loncat ya.
belakang ya, saya ke belakang. Oke. Tarik nafas. Ah! Kena serodok. Pemirsa, dijuluki sebagai Pulau Hantu, kini Pulau Komba menjadi destinasi wisata populer dengan keberadaan gunung apinya yang masih aktif. Pukul 2 pagi, saya berangkat dari Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata menuju Pulau Komba. Di Pulau Komba inilah gunung berapi Batu Tara memuntahkan pijarnya. Berjarak sekitar 150 km, saya harus menempuh perjalanan selama 3 jam. Nah, setelah tadi saya berangkat dari pelabuhan Lewoleba sekitar pukul 2 pagi. Sekarang udah jam 5. Dan di sini masih gelap, tapi kita udah sampai di lokasi untuk melihat salah satu gunung stratovolcano yang ada di Lembata, yaitu Batu Tara. Dan harusnya sih bentar lagi sunrise keluar nih. Gunung Batu Tara berada di pulau yang melegenda, Pulau Komba. Pulau ini dianggap misterius karena tidak berpenghuni. Bahkan sebelumnya tidak ada tanda-tanda bahwa pulau tersebut merupakan sebuah gunung berapi. Saking misteriusnya, Pulau Komba tersebut bahkan dijuluki sebagai Pulau Hantu. Namun pada pertengahan tahun 2006, Pulau Komba berdentum, pijar dan lava panas keluar menyala-nyala. Ini gunung Batu Taranya udah kelihatan, tapi jangan salah nih, walaupun gunungnya cuma ukuran kayak gini, tapi kalau ibarat itu kayak kecil-kecil cabai rawit. Karena ukurannya segini aja tuh sebenarnya di dalamnya tuh adalah dapur magma. Jadi benar-benar dikelilingin sama dapur yang siap mengeluarkan lava kapan aja. Kini Gunung Batu Tara menjadi salah satu gunung teraktif di dunia. Pada kurun waktu 2006 hingga 2014, lava pijar Batu Tara bisa keluar setiap 20 menit sekali. Kapal pun bisa mendekati pusat erupsi dengan jarak yang sangat dekat. Nah, ini dia nih titik di mana gunungnya mengeluarkan lava yang langsung menuju ke laut. Di sini juga kita bisa lihat dari dekat bahkan bentuk material vulkanik tapi yang udah dingin ya, jadi kayak udah berbentuk pasir. Terus di atasnya juga masih ada asap belerang sama asap vulkanik yang menandakan kalau memang gunung ini masih aktif. Keunikan yang dimiliki oleh Batu Tara membuat gunung di Lembata ini mendapat anugerah pariwisata Indonesia dengan kategori destinasi unik terpopuler pada tahun 2017. Gunung Batu Tara menjadi salah satu modal besar kawasan Lembata untuk menjadi taman bumi, apalagi ini bukanlah satu-satunya gunung berapi yang ada di Lembata. Ya pemirsa, demikian iNews NTB hari ini. Saya Kori Hafiza, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.